Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febriana Dewi. Saya ingin mempresentasikan bedah novel saya yang berjudul Azamain dengan karangan Sophie Aulia. Berikut sipsionisnya. Raden Azam al-Baihaqi datang secara tiba-tiba di hidup Haura Jasmine lewat sebuah perjodohan. Jasmine yang tidak siap dengan perjodohan ini pun meminta Azam untuk mundur, bukan karena tidak suka, melainkan Jasmine si pemalas ini merasa tidak pantas bersanding dengan Azam yang selalu membawa keteduhan di tingkah laku dan tutur katanya. Jasmine terus menghindar, tetapi Azam dengan kelembutannya selalu membuat Jasmine meleleh. Semakin ia menjauh, Azam justru semakin terngiang di dalam pikiran Jasmine. Di sisi lain, Jasmine masih bersama Deka, kekasih yang begitu menyayanginya selama 4 tahun terakhir. Jasmine pun harus segera menentukan pilihan hatinya, Azam atau Deka. Apakah keputusannya akan mendatangkan kebahagiaan atau luka yang bertahan? Baiklah, di slide pertama saya mengasih judul "Perjodohan Tidak Semenakutkan Itu". Berikut kutipannya. Meskipun Azam menjawab pertanyaan Jasmine dengan diam seribu bahasa alias tidak menjawab, Jasmine pantang menyerah untuk membatalkan perjodohan yang bisa mengikatkannya jika tidak ditolak dari sekarang. Nah, berikut teman-teman, jika teman-teman dijodohkan oleh orang tuanya, maka teman-teman bisa menerima dan bisa menolaknya. Tetapi di sini saya ingin mengasih tahu bahwa orang tua tidak akan mau anaknya salah memilih pasangan. Berikut slide kedua, saya kasih judul "Kakak adalah panutan adik". Berikut kutipannya. Setahun lagi lulus, lebih rajin lagi ya. Kalau nanti abang udah nggak tinggal di rumah lagi, kan berarti kamu harus jadi contoh yang baik buat adik kamu. Nah, teman-teman, di sini contohnya adalah saya memiliki kakak, dan kakak saya selalu ingin saya belajar terus, menasihati saya supaya pantang menyerah, dan kakak saya ingin saya lebih sukses daripada kakak saya. Berikut slide ketiganya, saya kasih judul "Seseorang Pasti Menemukan Orang Yang Tepat Dalam Hidupnya". Berikut kutipannya. Seketika ia merasa menjadi seorang putri raja karena membeli bubur sekaligus mangkuknya. Padahal baru 2 kali mengenal Azam, tetapi ia sudah ingin melambaikan tangan ke kamera, menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Ini adalah hari pertama Jasmine diperlakukan seperti ini, padahal Deka saja tidak pernah berbuat seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya kasih judul seperti di atas karena pasti kita akan mendapatkan seorang yang tepat dalam hidupnya, entah itu lusa, tahun besok, ataupun besok juga pasti kita bisa menemukan seorang yang tepat. Berikut slide keempat, saya ngasih judul "Rasa insecure diubah menjadi rasa bersyukur". Berikut kutipannya. Gue merasa gak pantas buat lo. Sebelum kita melangkah lebih jauh, gue mau sadar diri. Lo harusnya nolak Jam. Gak seharusnya lo nurutin kemauan orang tua kita. Di sini saya ngasih judul di atas karena kita boleh insecure tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Dan itu insecure kita bisa berubah menjadi rasa bersyukur karena orang-orang di luar tidak bisa seberuntung kita. Orang-orang di luar bisa memiliki kekurangan seperti tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Jadi teman-teman semuanya harus bisa bersyukur apa yang kita punya. Berikut slide kelima, saya kasih judul "Cinta Bisa Datang Dengan Seiringnya Waktu". Berikut kutipannya. Gue gak ngerti sama perasaan gue sendiri. Gue gak mau dijodohin sama lo, tapi di sisi lain gue juga gak bisa nolak itu karena ayah gue atau karena gue udah mulai suka sama lo. Nah, di sini teman-teman, apabila kita dijodohkan dengan seorang dan kita alasannya karena kita tidak suka sama orang itu, kita bisa mengenal dia secara lebih mendalam atau kita bisa mengenalnya terlebih dahulu, karena cinta tidak bisa datang dengan seiringnya waktu. Baik teman-teman, di slide ke-6 ini saya ngasih judul "Cinta Bisa Memilih dan Dipilih".
Berikut kutipannya. Jasmine merasa bersalah karena telah berbohong dan ingkar janji pada Deka. Andai saja Farhan tahu bahwa Deka adalah laki yang penyayang, dan andai saja Farhan mau bersabar sampai Deka mengalah ke jenjang yang lebih serius. Tapi Jasmine sadar itu hanyalah andai-andai semata. Dan di sini saya menjelaskan, teman-teman, penjelasan ini sama seperti yang di slide pertama, karena orang tua tidak ingin anaknya salah dalam memilih pasangan. Di slide ketujuh ini saya ngasih judul "Hargai orang yang membawakan apapun itu walaupun kamu tidak menyukainya". Berikut kutipannya. Kok makanannya dibawa pulang lagi, Bang? Kak Jasmine gak suka. Nah, teman-teman, di sini saya menjelaskan bahwa teman-teman harus menghargai barang bawaan orang itu walaupun orang itu tidak suka, walaupun kamu tidak suka barang yang orang itu kasih ke kamu, kita harus menghargainya. Slide ke-8 saya ngasih judul Cinta Sosok Adik yang Tak Terbataskan. Berikut kutipannya. Fatimah, kalau kenyang jangan dipaksa ya, nanti muntah. Udah gak apa-apa, ditaruh aja kotak nasinya. Makasih karena Fatimah mau ngertiin abang, tapi jujur abang gak apa-apa, jangan khawatir. Nah, di sini teman-teman, saya akan ngasih contoh seperti saya yang mencintai kakak saya. Walaupun kakak saya sering galak kepada saya, tapi ketika kakak saya sakit, saya suka kasihan kepada kakak saya, suka nggak tega, suka mau mengurusnya. Jadi sebagai adik juga kita harus mengerti akan perasaan kakak kita. Slide ke-9 ini saya ngasih judul Jangan Menggantung Dua Orang Jika Kamu Belum Bisa Memilih. Berikut kutipannya. Sampai kapan lo sembunyiin? Lo harus sadar kalau lo lagi ngegantung perasaan dua orang, Kak. Timbal Tito yang membuat pikiran Jasmine semakin kacau. Posisi yang paling sakit di sini Bang Deka, sambungnya. Nah, teman-teman, saya ngasih judul di atas karena perasaan yang digantung itu tidak enak. Jadi teman-teman harus bisa menentukan dalam memilih pasangan mana yang terbaik buat diri kita. Berikut slide ke-10 saya ingin memberi judul Gentonganlah Seperti Ajam. Berikut kutipannya. Izin ke rumah Jasmine sebentar, Bi. Ajam sempat ada masalah sama Jasmine, jadi mau ke sana, mau minta maaf. Abi mengangguk mengerti, minta maaf sama ayahnya juga ya. Iya. Nah, teman-teman, ini untuk cowok ya. Apabila pasangannya marah, kita harus meminta maaf kepada orang tuanya juga, karena orang tuanya sudah berusaha keras melindungi anak perempuannya, tapi sama pasangannya malah dibikin nangis. Berikut set ke-11 saya beri judul Tegaslah Seperti Ajam, dengan kutipan, kalau ada perlu lewat Jasmine aja ya, maaf saya tidak bisa simpan nomor kamu. Nah, teman-teman, ini masih untuk cowok ya. Di sini saya kasih judul di atas karena apabila ada yang ingin di-save nomornya, lebih baik minta persetujuan kepada pihak perempuan agar tidak timbul fitnah. Begitupun sebaliknya. Nah, slide ke-12 saya ngasih judul Kejujuran Lebih Baik Mesti Pahit. Berikut kutipannya. Semakin Jasmine menyembunyikan kebohongan, semakin dalam pula luka yang akan digoreskan di hati Deka. Nah, teman-teman, di sini saya ngasih judul di atas karena contohnya saya memiliki gebetan yang saya suka sama dia, tapi selama ini dia selalu merespon saya. Dan saat saya mau mempertanyakan hubungan saya, tiba-tiba dia bilang, saya tidak suka sama kamu. Sakit sih, tapi apalah daya, saya harus terima. Nah, di slide ke-13 ini saya kasih judul Restu Orang Tua Itu Penting. Berikut kutipannya. Gue emang gak sepantas itu buat lo ya. Ternyata emang susah kalau cinta tanpa restu orang tua, dan lebih susah lagi kalau emang kita gak pernah ditakdirkan bersama, sementara bukan selamanya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa
emang restu orang tua itu penting, dan terlebih lagi terkadang perceraian itu pasti mereka tidak direstukan oleh orang tuanya. Maksudnya kebanyakan tidak direstui orang tuanya. Berikut slide ke-14, saya kasih judul ketika anak pertama jadi tulang punggung keluarga. Berikut kutipannya, abang pasti ada di fase sulit kan? Jujur, Idar sendiri capek lihat abang. Apalagi abang juga selalu bayar sekolah Idar sama Fatimah. Kalau boleh bantu, Idar boleh bantu enggak? Aja menggeleng. Kamu fokus sekolah, abang ngeliat kamu rajin juga udah seneng kok. Jangan dipikirkan biaya, itu urusan abang, katanya sambil tersenyum meyakinkan. Nah teman-teman, di sini saya kasih contoh, saya punya kakak. Dia anak perempuan, tapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Terkadang saya sebagai adik ingin membantu, tapi kakak saya selalu mengatakan, kamu fokus pendidikan kamu aja, masalah biaya biar kakak yang tanggung. Berikut set 15, saya kasih judul berbuat baiklah kamu sampai orang itu tidak mau kehilangan kamu. Berikut kutipannya, dan Aja masih awet menjadi pengajar sampai sekarang. Sifatnya yang sangat mengayomi anak-anak membuat dirinya begitu dicintai. Kehadirannya selalu dinanti dan kepergiannya tidak disukai. Nah teman-teman, saya ngasih judul di atas karena contohnya dulu saya pernah mondok di pesantren. Ketika saya masih kelas 1 SMP, saya menemukan ketua kamar yang super duper baiknya. Dan ketika ada perpindahan kamar, saya dan teman-teman saya nangis dan merasa kehilangannya. Dan akhirnya saya mengikhlaskan perpindahan kamar tersebut. Berikut slide ke-16, saya kasih judul jangan pernah serakah terhadap wanita. Berikut kutipannya, apa kamu kira saya laki-laki yang bisa bagi-bagi hati? Di sini hati saya cuma satu. Saya milikin Jasmine juga udah lebih dari cukup. Saya nggak tertarik sama perempuan manapun lagi. Lupain saya, karena kamu itu cerdas, cantik. Pasti banyak laki yang di luar sana yang jatuh hati sama kamu. Tapi maaf, bukan saya orangnya. Nah teman-teman, saya ngasih contoh di sini. Apabila laki-laki punya pasangan dan apabila ada cewek yang mendekati, sebaiknya ditolak ataupun jangan meresponnya, karena laki-laki memiliki satu hati, bukan dua. Berikut slide ke-17, saya akan ngasih judul berbanyaklah sabar walaupun pahit di awal tetapi akan nikmat di akhir. Dengan kutipan, Aja mampir putus asa untuk mencari Jasmine. Itu tak lagi menyesal kesabarannya yang ia pertahankan. Setelah penantian panjang selama bertahun-tahun, akhirnya ia bisa dipertemukan serta dipersatukan dengan seorang gadis berkerudung putih yang 5 tahun memikat hatinya. Nah teman-teman, saya ngasih judul di atas karena apabila kita sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu, maka bersabarlah dan tetap terus berjuang, berusaha. Seperti apabila teman-teman ingin membeli HP iPhone, maka sabar dan terus berusaha sedikit-sedikit menabung untuk membeli HP tersebut. Nanti juga tidak kerasa tiba-tiba tabungan penuh dan kita bisa beli HP tersebut. Sekian presentasi dan novel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.